Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksal Mahendra dari jurusan Sastra Daerah. Di sini saya ingin membuat video tugas semantik dengan Bapak dosen Dr. Muhammad Fauzi, SS, MHum. 1. Pengertian semantik. Di bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda bahasa. Yang kedua, penanaman. Proses pelengkapan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referen. Yang ketiga, jenis makna. Makna leksikal ialah lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Kedua, makna gramatikal, jenis-jenis kata yang berbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan. Peribahasa bersifat membandingkan atau mengutamakan. Contoh, bagian air di daun talas artinya orang yang tidak punya pendirian tetap. Yang kelima, makna kias. Makna kias sebenarnya atau konotatif. Contoh, kecil hati artinya penakut. Yang keenam, relaksi makna. Hubungan semantik yang terdapat antara suatu bahasa dengan suatu bahasa lainnya. Relaksi makna terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sinonim. Hubungan semantik yang mengutamakan kesamaan makna dan bersifat dua arah. Contoh, kata betul dan benar. Yang kedua, antonim. Hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebaikan. Contoh, kata lawan berlawanan, kata hidup berlawanan dengan kata mati. 3. Polisime. Tujuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Contoh, kata kepala. Yang pertama, bagian tubuh manusia dengan kalimat kepala luka karena pecahan kaca. Yang kedua, ketua atau pemimpin dengan kalimat kepala kantor itu bukan paman saya. Yang D, homonim. Suatu ujaran yang berbentuknya sama, maknanya tentu saja berbeda. Contoh, kata pacar yang bermakna inai dan jata pacar yang bermakna kekasih. Hiponimi. Contoh khusus, kata khusus. Contoh, ikan, kelompok ikan, lumba-lumba, dan ikan tongkol. Yang terakhir, 7. Ambigu. Terjadi kegandaan makna. Contoh, bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan. Maknanya menjadi. Yang pertama, buku sejarah itu baru terbit. Yang kedua, buku itu memuat sejarah zaman baru. Yang kedelapan, redundasi. Berlebih-lebihan. Contoh, kata ayam itu ditendang oleh Radit. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan ayam itu ditensang Radit. Penggunaan kata oleh inilah yang dianggap berlebihan. Yang kesembilan, medan makna. Seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Contoh, kata-kata kuning, hijau, merah, dan ungu. Berdasarkan dalam satu kelompok yaitu kelompok warna. Yang ke-10, perubahan makna. Evolusi penggunaan kata biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Yang pertama, perkembangan dalam ilmu teknologi. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi. Yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Yang keenam, perbedaan tanggapan. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Yang kedelapan, proses gramatikal. Yang ke-10, pengembangan istilah. Dan terakhir, jenis perubahan. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah,